Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifiatus Sahroh dengan NIM 20129041 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi, Esos MSc PhD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila. 1. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah tuntunan sehingga menjadi warga negara yang baik. Urgensi pendidikan Pancasila adalah kebutuhan akan pendidikan Pancasila agar seseorang tidak menyimpang dari jati diri bangsa sehingga mereka memiliki pedoman dan kaidah penuntun dalam bertindak dan berpikir pada kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan atas nilai-nilai Pancasila. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok leitmotif dalam bintang petunjuk jalan. 2. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Peran pendidikan Pancasila bagi mahasiswa untuk membangun pemahaman masyarakat. 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat persatuan atau solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. 6. Kesadaran pentingnya penegakan hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. 3. Sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Sumber historis. Sejarah merupakan guru kehidupan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. B. Sumber sosiologis. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. C. Sumber politik. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. 4. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. A. Dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami pasang surut dikarenakan adanya campur tangan ideologi komunisme dengan ideologi negara sehingga nilai-nilai Pancasila mengalami pasang surut. Hal ini berlanjut pada masa era reformasi, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. B. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif.
Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam atau yang menyebabkan kurang ketertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berlaku untuk semua jurusan atau program studi, sebab nasib bangsa Indonesia tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan atau studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang pendidikan. Pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajaran bahwa keharusan Pancasila disebarluaskan secara masif. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkat lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.